Mas Hendra adalah seorang pemuda dari Jawa Tengah yang sejak kecil sudah akrab dengan suara deru mesin bus. Setiap kali sebuah bus pariwisata melintas di jalan raya depan rumahnya, ia selalu menoleh, matanya berbinar, seakan melihat potongan mimpi yang ingin digenggamnya suatu hari nanti. Di tengah keluarga sederhana, cita-cita itu sering dianggap terlalu tinggi, bahkan mustahil. Namun, justru karena sering diremehkan, tekad dalam dirinya semakin mengeras. Hendra tidak berasal dari keluarga berada. Ayahnya seorang pedagang kecil di pasar, ibunya ibu rumah tangga yang sesekali membantu tetangga membuat kue. Selepas SMA, ia sempat merantau ke Jakarta bekerja sebagai kernet bus, hanya demi bisa dekat dengan dunia yang sejak lama memikat hatinya. Dari posisi paling bawah, ia belajar bagaimana sistem transportasi berjalan, bagaimana sopir, kernet, hingga pengusaha bus berjuang. Ia melihat langsung suka dukanya, sopir yang kelelahan, penumpang yang cerewet, hingga pengusaha yang kadang terjebak utang. Semua itu justru membuatnya semakin ingin naik kelas, bukan sekadar kernet atau sopir, tapi pemilik sebuah perusahaan otobus. Mimpi itu memang terdengar terlalu besar untuk anak sepertinya, tapi Hendra percaya keberanian lebih penting daripada kenyamanan. Setelah beberapa tahun bekerja, ia berhasil menabung sedikit demi sedikit. Jumlahnya sebenarnya jauh dari cukup untuk membangun perusahaan, tapi ada rasa nekat yang tak bisa ia tahan. Ia tahu, jika menunggu sampai modalnya cukup, mungkin seumur hidup ia hanya akan menjadi penonton yang iri pada kesuksesan orang lain. Dengan uang tabungan yang masih terbatas, ia memberanikan diri membeli sebuah bus pariwisata bekas. Kondisinya jauh dari kata prima, cat mengelupas di beberapa bagian, jok penumpang usang, dan mesin yang sering batuk-batuk ketika dinyalakan. Namun, bagi Hendra, bus itu adalah permulaan. Ia menamai armada kecilnya P.O. Hendra Jaya, sebuah nama yang mengandung doa agar usahanya benar-benar berjaya. Saat bus itu dibawa pulang ke garasi sewaan, tetangga dan teman-temannya ada yang kagum, ada pula yang mencibir. Bus begini mau dipakai jalan jauh? Bisa-bisa mogok di tengah jalan, sindir seorang kenalan. Tapi Hendra hanya tersenyum kaku. Dalam hatinya, suara-suara meremehkan itu justru menjadi bahan bakar semangat. Hari-hari awal sebagai pemilik bus bukanlah cerita indah. Ia harus mencari sopir yang bisa dipercaya, mekanik yang mau dibayar seadanya, hingga jurus promosi yang ia lakukan sendiri dengan brosur dan obrolan dari mulut ke mulut. Order pertamanya datang dari sebuah rombongan keluarga yang ingin berwisata ke Yogyakarta. Hendra menyiapkan segalanya dengan penuh semangat, bahkan ikut membantu membersihkan bus hingga larut malam. Namun, harapan sering tidak seindah kenyataan. Di perjalanan pertama itu, bus sempat mogok di tanjakan. Penumpang panik, sebagian marah, sebagian lainnya menertawakannya. Hendra berusaha menenangkan, meski dalam hati ia nyaris runtuh oleh rasa malu. Untungnya, setelah ditangani mekanik darurat, bus bisa melanjutkan perjalanan. Tapi reputasi awalnya sudah ternodai. Kabar tentang bus mogok cepat menyebar, membuat calon penyewa lain ragu. Kesulitan demi kesulitan datang bertubi-tubi. Ongkos solar melonjak, sementara uang sewa yang masuk seringkali pas-pasan. Sopir yang ia pekerjakan sempat mengeluh gajinya terlalu kecil, bahkan pernah mengancam berhenti. Beberapa kali Hendra harus menombok dari kantong pribadi, sampai tabungan yang dulu ia kumpulkan hampir habis. Malam-malamnya sering dilalui dengan kegelisahan, menatap atap kamar sempit sambil bertanya, apakah aku sudah salah jalan? Meski begitu, ada sisi dalam dirinya yang keras kepala. Ia tidak mau menyerah hanya karena omongan orang atau tantangan awal. Baginya, setiap usaha besar memang dimulai dari hal kecil, meski sering dipenuhi kegagalan. Kalau mudah, semua orang pasti sudah jadi bos bus, pikirnya, mencoba menghibur diri. Hari-hari berikutnya, Hendra lebih banyak mengandalkan tekad dan doa. Ia masih keliling menawarkan jasa sewa, meski sering ditolak.
Ia masih membayar cicilan sewa garasi, meski terkadang harus berutang pada teman. Ia masih memandang bus tuanya dengan tatapan penuh harapan, meski tahu kondisinya semakin butuh biaya besar. Dalam kesunyian malam, ia sering berhayal, melihat deretan bus dengan tulisan besar, P.O. Hendra Jaya, terparkir rapi di garasi miliknya sendiri, dengan puluhan karyawan bekerja di bawah pimpinannya. Hayalan itu selalu memberinya kekuatan baru, meski kenyataan sehari-hari terasa kejam. Namun di balik semua itu, ada satu kenyataan yang tak bisa ia pungkiri. Modalnya semakin menipis, dan bisnis yang baru ia bangun seakan berjalan menuju jurang. Pada titik ini, Mas Hendra masih percaya pada kerja keras, meski bibit keputusasaan mulai tumbuh. Ia tidak pernah menduga bahwa rasa putus asa itulah yang kelak menuntunnya ke jalan gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah perjalanan perdana bus P.O. Hendra Jaya semakin terasa berat. Mas Hendra bangun pagi dengan pikiran yang penuh beban, dan tidur malam dengan rasa cemas yang tidak kunjung reda. Bus yang dibeli dengan penuh harapan itu kian menunjukkan kelemahannya. Mesin tua sering rewel, badi bus berkarat di beberapa sisi, dan kursi-kursi yang reyot membuat penumpang tidak nyaman. Setiap kali ada pesanan, Hendra justru lebih sering dilanda rasa takut dibanding rasa senang. Takut bus mogok di jalan, takut sopirnya mengeluh, takut penumpang kecewa. Rasa takut itu ternyata bukan tanpa alasan. Beberapa kali bus benar-benar mogok di tengah perjalanan. Pernah suatu malam, rombongan wisata yang ia antar ke Semarang terpaksa menunggu di pinggir jalan karena mesin tidak mau menyala setelah berhenti di rest area. Penumpang marah, sebagian mengajukan komplain, bahkan ada yang menuntut pengembalian uang sewa. Kerugian demi kerugian menumpuk. Uang yang didapat dari sewa hampir selalu habis untuk perbaikan. Setiap kali bus masuk bengkel, mekanik hanya menggelengkan kepala. Bus ini harus ganti banyak komponen. Mas, kalau terus dipaksakan, malah makin parah. Tapi bagaimana mungkin Hendra punya cukup uang untuk mengganti suku cadang yang mahal? Ia hanya bisa memilih perbaikan seadanya, menambal di sana-sini, berharap bus bisa bertahan sedikit lebih lama. Di saat itu pula, sopir yang ia pekerjakan mulai menunjukkan gelagat tidak betah. Suatu malam, ketika bus baru saja selesai dipakai, sopirnya mendekati Hendra dengan wajah muram. "Maaf, Mas. Saya kayaknya nggak bisa lanjut kerja di sini. Bus tua, banyak masalah, gaji juga kecil. Saya dapat tawaran dari perusahaan lain yang lebih jelas." Hendra hanya terdiam, hatinya semakin ciut. Ia berusaha menahan, menawarkan sedikit tambahan uang, tapi sopir itu tetap pergi. Kehilangan sopir membuat Hendra semakin terpojok. Ia tidak mungkin menyetir sendiri untuk perjalanan jauh, apalagi belum memiliki SIM pariwisata. Ia mulai berpikir keras mencari orang yang bisa diajak bekerja sama, meski sulit mempercayai orang baru dengan kondisi perusahaan yang rapuh. Di tengah keputusasaan itu, datanglah seorang pria paruh baya bernama Pak Joyo. Ia dikenal sebagai sopir senior di wilayah itu, sudah puluhan tahun mengemudikan berbagai jenis bus pariwisata maupun antar kota. Tubuhnya agak tambun, rambutnya memutih di beberapa bagian, tapi matanya masih tajam, menunjukkan wibawa dari pengalaman panjang. Pertemuan pertama mereka terjadi di bengkel, ketika bus Hendra sedang diperiksa. Pak Joyo kebetulan ada di sana memperbaiki bus yang ia kemudikan. Dengan nada ramah, ia menyapa, "Kamu pemilik bus ini, ya? Saya lihat sering masuk bengkel." "Berat ya, Mas, baru mulai usaha sudah ketemu banyak masalah." Hendra tersenyum kecut, tapi dari obrolan singkat itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Pak Joyo tidak menertawakan atau meremehkan, melainkan memberi semangat. "Namanya usaha, Mas. Nggak ada yang langsung mulus. Saya dulu juga pernah ngalami susah, makan nasi bungkus di terminal, tidur di bangku bus. Tapi kalau hati tetap kuat, pasti ada jalannya." Ucapan itu seakan sedikit menguatkan hati Hendra.
Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri menawarkan kerjasama. "Pak Joyo, saya butuh sopir yang berpengalaman. Kalau Bapak mau, saya akan sangat berterima kasih." Pak Joyo tertawa kecil. "Saya ini sudah tua, Mas. Tapi kalau cuma bantu nyetir, saya masih sanggup. Cuma ya itu, bus kamu harus siap kerja. Kalau terlalu sering mogok, bukan cuma penumpang yang repot, sopir juga kena semprot." Mulai saat itu, Pak Joyo resmi bergabung. Kehadirannya membawa sedikit angin segar. Dengan pengalaman panjangnya, ia bisa mengatasi beberapa masalah teknis di jalan tanpa harus selalu ke bengkel. Ia juga punya relasi luas dengan para agen perjalanan, sehingga bisa membantu mencarikan order tambahan. Namun, semua itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah besar. Kondisi bus yang makin renta dan biaya perawatan yang terus menjerat. Malam-malam Hendra masih dipenuhi kecemasan. Ia menghitung-hitung sisa tabungan, membandingkan dengan daftar hutang bengkel, dan merasa kepalanya berdenyut. "Kalau begini terus, habis sudah. Mungkin aku harus menjual bus ini kembali," pikirnya berkali-kali. Tapi setiap kali melihat nama P.O. Hendra Jaya yang ia tempelkan di kaca depan, ada rasa sayang dan gengsi. Bagaimana mungkin ia menyerah begitu saja, padahal baru memulai? Pak Joyo sering menasihati dengan bijak. "Mas Hendra, sabar. Semua butuh proses. Jangan mudah patah hati. Kalau kita cuma ikut-ikutan takut rugi, sampai kapanpun gak akan maju." Nasihat itu selalu menenangkan, tapi tidak menghapus fakta bahwa kerugian kian menumpuk. Bus tua itu memang terus beroperasi, tapi setengah dari penghasilan selalu habis untuk menutup kerusakan baru. Ban pecah, rem blong, pendingin udara rusak, semua terjadi silih berganti. Setiap kali masalah baru muncul, Hendra merasa dadanya semakin sesak. Di hadapan orang-orang, ia masih berusaha tegar, masih tersenyum ketika ditanya kabar. Tapi dalam hati, benih putus asa semakin tumbuh. Ia mulai mempertanyakan keputusan nekatnya membeli bus itu. Apa aku sudah salah langkah? Apa sebaiknya aku berhenti saja sebelum semakin hancur? Namun, ada pula suara lain dalam dirinya yang menolak menyerah. Ambisi yang sejak kecil ia pelihara masih menyala, meski redup. Ia tidak tahu bahwa ambisi itulah yang kelak menjerumuskannya lebih dalam ke jalan yang gelap, jalan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Malam itu hujan turun deras di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Mas Hendra duduk di warung kopi sederhana dekat terminal, menatap kosong gelas hitam yang sudah dingin di depannya. Hatinya berkecamuk, pikirannya penuh oleh beban yang semakin menekan. Kerugian demi kerugian yang ia alami membuat semangatnya semakin runtuh. Bus tuanya baru saja keluar bengkel dengan biaya yang menguras isi dompet. Orderan sepi, sopir dan karyawan terus menuntut, sementara ia tidak tahu harus mencari uang dari mana lagi. Pak Joyo, sopir senior yang kini menemaninya, sudah sering memberi semangat. Tapi semangat saja tidak cukup. Hendra butuh solusi nyata, dan malam itu ia merasa seakan sudah tidak ada lagi pintu keluar. Ia memandang jalanan yang basah, orang-orang berlalu lalang, sebagian menatap iba, sebagian lain mungkin menertawakan kegagalannya. Masih muda, tapi sudah menyerah begitu. Suara parau tiba-tiba terdengar dari meja sebelah. Hendra menoleh. Duduk seorang pria tua dengan wajah penuh keriput, mata tajam, dan senyum yang sulit ditebak. Tubuhnya kurus tapi sorot matanya seakan memancarkan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Hendra mengernyit. "Maaf, Pak. Saya tidak mengenal Anda." Pria itu tertawa kecil. "Tidak perlu mengenal. Saya sudah sering melihat kamu di sini. Pemilik bus tua itu, bukan?" Hendra terdiam. Ia tak menyangka orang asing itu tahu tentang dirinya. "Ya, memang saya. Tapi sepertinya Bapak salah orang, saya bukan siapa-siapa." "Justru karena bukan siapa-siapa, kamu butuh jalan agar jadi seseorang," ucap pria itu tenang.
Ia menghisap rokok kretek, asap mengepul lambat, lalu menyambung, "Orang memanggil saya Ki Wargo. Saya hanya orang tua biasa yang tahu sedikit rahasia hidup. Saya melihat kamu sedang berada di ujung jalan buntu." Hendra menelan ludah. Kata-kata itu menohok hatinya. Benar, ia memang di jalan buntu. Tapi bagaimana orang asing ini bisa tahu? Ki Wargo mencondongkan tubuh. "Kalau kamu mau, ada cara. Jalan pintas untuk mengubah hidupmu. Dari bus tua yang hampir rongsok, bisa jadi deretan armada baru. Dari pengusaha kecil yang ditertawakan, jadi bos besar yang disegani. Tapi tentu saja, semua ada harga yang harus dibayar." Hendra tersentak. Kata-kata itu terasa berbahaya. "Maksud Bapak apa?" Ki Wargo hanya tersenyum samar. "Pesugihan. Jalan cepat yang sudah ada sejak leluhur kita. Tidak semua orang berani, tidak semua orang sanggup. Tapi yang berani, akan menikmati hasil yang tak pernah ia bayangkan." Hendra terdiam cukup lama. Pesugihan. Kata itu tidak asing. Ia pernah mendengarnya dari cerita orang kampung, kisah-kisah seram tentang orang kaya mendadak yang tiba-tiba berjaya tapi selalu diikuti kematian misterius di sekitarnya. Ia pernah menganggap itu hanya mitos untuk menakut-nakuti. Tapi malam itu, ketika hidupnya seolah benar-benar terpojok, kata itu terdengar berbeda, seperti pintu yang terbuka ke arah lain. "Kalau memang sesulit itu hidupmu, kenapa tidak coba?" desak Ki Wargo, nadanya lembut namun mengguncang hati. Hendra meneguk air liurnya. Saya tidak yakin. Saya masih percaya kerja keras. Lagi pula, saya takut semua cerita tentang pesugihan berakhir buruk." Ki Wargo tertawa pendek. "Kamu benar, semua ada risikonya. Tapi apa hidupmu sekarang tidak lebih buruk? Lihatlah, kamu sudah menggadaikan masa mudamu, tapi apa yang kamu punya? Satu bus yang setiap minggu mogok, hutang yang menumpuk, sopir yang ingin kabur. Kerja keras itu baik, tapi dunia ini tidak adil. Orang yang bekerja keras bisa jatuh miskin, sementara orang yang berani mengambil jalan lain bisa kaya raya." Kata-kata itu menusuk hati Hendra. Ia tahu pria tua itu tidak salah. Semua kerja kerasnya sejauh ini seolah tak membawa hasil. Namun, bayangan harga yang harus dibayar membuatnya ragu. Ia membayangkan cerita tumbal, nyawa manusia yang hilang entah kemana, dan jiwa yang terikat. Melihat keraguannya, Ki Wargo menepuk bahu Hendra. Sentuhannya dingin, membuat tubuh Hendra merinding. "Tidak perlu jawab sekarang. Kalau kamu ingin, datanglah ke perempatan tua di dekat hutan bambu malam Jumat Kliwon. Bawalah tekadmu. Kalau tidak datang, ya sudah. Anggap saja kita tidak pernah bertemu." Pria itu lalu bangkit, meninggalkan Hendra yang masih duduk terpaku. Hujan masih turun, tapi entah mengapa tubuh Hendra terasa lebih dingin dari air hujan itu sendiri. Sepanjang malam, kata-kata Ki Wargo terus bergema di kepalanya. Jalan pintas, deretan armada baru, bos besar yang disegani, seolah-olah bayangan itu menari di benaknya. Namun, di sisi lain, rasa takut juga menggelayuti. Ia teringat wajah ibunya, teringat doa-doa yang selalu diajarkan, dan teringat peringatan bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat biasanya menyimpan petaka. Di ranjang sempitnya, Hendra tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit, jantungnya berdegup kencang. Ada suara kecil dalam dirinya yang berkata ia harus menolak, harus bertahan dengan kerja keras. Tapi ada juga suara lain yang lebih nyaring, berkata, "Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Hidupmu sudah di ujung jurang." Keesokan harinya, ia tetap menjalani rutinitas. Mencari order, mengurus bus, berbicara dengan Pak Joyo. Tapi setiap kali melihat bus tuanya yang semakin reot, hatinya goyah lagi. "Bagaimana mungkin aku bisa berkembang dengan ini?" pikirnya. Senyum Pak Joyo dan dukungan orang sekitar memang sedikit menguatkan, tapi tidak cukup untuk menghapus bayangan tawaran Ki Wargo.
Hari-hari berikutnya berjalan lambat, penuh dilema. Hendra semakin gelisah. Ia tidak tahu keputusan apa yang akan ia ambil. Namun, satu hal pasti, bibit keraguan sudah tumbuh, dan sekali bibit itu muncul, ia akan sulit dicabut. Malam Jumat Kliwon semakin dekat, dan di dalam hati kecilnya, Hendra tahu ia akan berada di persimpangan jalan yang kelak menentukan seluruh hidupnya. Malam itu udara di Jawa Tengah terasa berbeda. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau anyir yang tak jelas asalnya. Mas Hendra berdiri di depan mulut sebuah gua tua yang tersembunyi di balik hutan bambu. Gua itu disebut warga sekitar sebagai tempat angker. Jarang sekali ada orang yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalamnya. Namun malam ini, langkah kakinya membawanya ke sana, didorong rasa putus asa yang menekan hati dan pikiran. Ki Wargo sudah menunggunya di pintu gua. Sosok tua itu berdiri tegak, mengenakan pakaian hitam longgar, dengan mata yang menyala samar saat diterpa cahaya obor. "Kamu sudah datang, Nak Hendra. Itu artinya hatimu sudah memilih," katanya dengan suara berat. Hendra menunduk, menahan gejolak batin yang berperang di dalam dirinya. "Saya tidak tahu apakah ini benar, Ki, tapi saya tidak punya jalan lain." Ki Wargo tersenyum tipis. Tidak ada yang benar atau salah dalam hidup, yang ada hanyalah pilihan. Dan setiap pilihan ada harga yang harus dibayar. Tanpa banyak bicara lagi, Ki Wargo memimpin langkah masuk ke dalam gua. Suara gemerisik daun bambu di luar segera hilang, berganti dengan hawa lembab yang menusuk tulang. Bau dupa bercampur dengan kemenyan memenuhi ruangan gelap itu. Cahaya obor menari-nari di dinding gua, memperlihatkan ukiran kuno yang tak bisa dibaca Hendra, seolah berasal dari zaman yang telah lama dilupakan. Di tengah gua, ada sebuah altar batu. Di atasnya terletak sesajen, kepala ayam, bunga 7 rupa, kelapa muda, dan kendi berisi air. Hendra menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Ia belum pernah melihat ritual semacam ini secara langsung, dan aura mistis di tempat itu membuatnya hampir kehilangan keberanian. Ki Wargo mengambil sesuatu dari kain hitamnya, sebuah keris kecil berlumur karat. "Ini hanya permulaan. Malam ini, kamu akan membuat perjanjian dengan penjaga gaib. Mereka akan memberimu jalan, tapi ingat, syaratnya jelas. Setiap tahun, kamu harus memberi tumbal. Tanpa itu, semua yang kamu miliki akan hancur dan jiwamu ikut terikat." Tumbal?" Suara Hendra bergetar. Ki Wargo menatapnya tajam. "Ya, nyawa manusia. Tidak bisa ditawar. Itulah harga kekayaan yang akan kamu nikmati." Hendra merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Nyawa manusia. Itu bukan hal kecil. Ia ingin mundur, ingin lari dari gua itu. Tapi bayangan bus reot, hutang menumpuk, dan masa depan yang gelap menahan langkahnya. Ia menutup mata, berusaha menenangkan diri. "Kalau ini satu-satunya cara," bisiknya lirih. Ki Wargo lalu mulai melantunkan mantra dengan suara serak, bergetar namun penuh wibawa. Asap kemenyan semakin pekat, seolah memenuhi paru-paru Hendra. Cahaya obor meredup, lalu bergetar seakan ada hembusan angin dari dalam gua. Perlahan, suasana berubah. Dinding gua seperti berdenyut, bayangan hitam bergerak di antara cahaya, dan suara-suara aneh bergema, seperti bisikan dari dunia lain. Tiba-tiba, hawa dingin menusuk. Dari kegelapan terdengar suara berat, dalam, dan menggelegar. "Siapa yang berani memanggilku?" Hendra merinding. Suara itu bukan suara manusia. Tubuhnya kaku, keringat dingin mengucur di pelipis. Ki Wargo menjawab dengan lantang. "Inilah anak muda bernama Hendra. Ia datang dengan tekad. Ia ingin usahanya berkembang, ia ingin menjadi besar. Sebagai gantinya, ia bersedia menjalani perjanjian tumbal setiap tahun." Hendra ingin membantah, ingin berteriak kalau ia belum sepenuhnya setuju. Tapi bibirnya keluh,
Suaranya seolah tercekik. Dari kegelapan, muncul sosok samar, tinggi, hitam pekat, dengan mata merah menyala. Bayangan itu tidak sepenuhnya terlihat, seperti asap yang berwujud manusia. Sosok itu mendekat, membuat tubuh Hendra semakin kaku. "Apakah benar kamu rela?" Suara itu bergaung langsung di kepalanya, membuat dunia seolah berputar. Dengan suara terbata, Hendra berusaha menjawab. Saya rela. Asal usaha saya maju." Seketika itu, sosok hitam mengulurkan tangan kabur yang seperti asap pekat. Hendra merasakan telapak tangannya terbakar saat bersentuhan. Darahnya mendidih, tubuhnya gemetar hebat. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain. Kilatan gambaran bus-bus baru, kantor besar, uang mengalir deras, dan dirinya duduk sebagai bos besar yang disegani. Ki Wargo segera mengiris telapak tangan Hendra dengan keris karat, meneteskan darahnya ke kendi berisi air. Suara gaib itu bergema lagi. "Mulai malam ini, jalanmu terbuka. Setiap tahun, pada malam yang sama, aku menagih tumbal. Ingat, 1 nyawa untuk 1 tahun keberkahan. Ingkar janji, maka aku akan mengambil semuanya, termasuk jiwamu." Hendra terengah-engah, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Namun entah mengapa, ada rasa lega yang muncul bersamaan dengan rasa takut. Perjanjian sudah dibuat, jalan sudah ditempuh, dan tidak ada jalan kembali. Ritual ditutup dengan Ki Wargo yang menunduk dalam-dalam, lalu memadamkan dupa dan obor satu persatu. Gua kembali gelap, hanya menyisakan hawa dingin yang mencekam. Saat mereka keluar dari gua, angin malam berhembus lebih tenang, seolah dunia luar tidak tahu apa yang baru saja terjadi di dalam. Hendra menatap langit, bulan pucat menggantung sendirian. Di dadanya ada perasaan campur aduk, takut, lega, sekaligus haus akan hasil yang dijanjikan. Ki Wargo menepuk pundaknya. "Mulai besok, kamu akan lihat hasilnya. Tapi ingat, jangan pernah lupakan janji yang sudah kamu buat. Sekali kamu lalai, bukan hanya usahamu yang hancur. Kamu sendiri yang akan binasa." Hendra mengangguk pelan. Malam itu, ia pulang dengan langkah gontai. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu hidupnya sudah berubah. Ia bukan lagi hanya pemuda nekat dengan bus tua. Ia kini seorang yang terikat pada perjanjian gelap. Jalan yang mungkin membawa kejayaan, tapi juga menyimpan maut yang mengintai di setiap tikungan. Pagi itu, Mas Hendra terbangun lebih awal dari biasanya. Tidurnya semalam tidak nyenyak. Bayangan ritual di gua angker terus menghantui pikirannya. Suara gaib yang bergema di kepalanya masih terasa jelas, seakan baru saja diucapkan. Ia bangun dengan keringat dingin, tubuh lelah, dan dada berdebar. Namun ada sesuatu yang berbeda. Entah kenapa, hatinya merasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini menindih perlahan terangkat. Dengan langkah berat, ia menuju garasi bus kecil miliknya. Bus tua itu masih terparkir di sana, catnya kusam, mesin sering rewel, namun kini pandangan Hendra terasa lain. Ada keyakinan aneh yang muncul, bahwa mulai hari ini semuanya akan berubah. Tak lama, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal masuk. "Halo, ini P.O. Hendra Jaya?" Suara di seberang terdengar ramah. "Kami dari sebuah sekolah di Semarang. Kami butuh sewa bus untuk wisata siswa ke Jogja minggu depan. Apakah ada armada tersedia?" Hendra terdiam sejenak, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Orderan wisata, sesuatu yang sudah lama ia tunggu, tetapi hampir tak pernah datang. Dengan terbata ia menjawab, Ya, tentu, kami siap." Belum sempat rasa terkejutnya reda, pesan lain masuk melalui WhatsApp. Seorang panitia haji lokal menanyakan ketersediaan bus untuk keberangkatan jamaah. Disusul telepon lain dari rombongan pengajian yang ingin bepergian ke ziarah wali. Dalam satu pagi, orderan datang bertubi-tubi, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hendra tertegun, matanya berkaca-kaca.
Apakah ini akibat dari ritual semalam? Batinnya bergetar. Pak Joyo, yang baru datang ke garasi, terkejut melihat Hendra mondar-mandir sambil menerima telepon. Wah, Mas, kok rame banget? Baru pagi sudah banyak yang nanya sewa. Hendra hanya tersenyum tipis, menyembunyikan kegelisahan bercampur bahagia. Entahlah, Pak, tiba-tiba saja. Hari itu, telepon tidak berhenti berdering. Rejeki yang dulu seperti menjauh, kini datang menghampiri tanpa henti. Bus tuanya bahkan sudah kebagian jadwal penuh untuk 2 minggu ke depan. Hendra yang tadinya bingung mencari uang untuk makan, kini justru bingung bagaimana memenuhi semua order yang masuk. Keesokan harinya, keajaiban lain terjadi. Seorang pengusaha kenalannya tiba-tiba menawarkan bus bekas dengan harga murah. Bus itu jauh lebih layak jalan dibanding armada tuanya. Saya jual cepat, kebetulan butuh uang mendesak, kata si pengusaha. Tanpa pikir panjang, Hendra menyetujuinya dengan sisa tabungan dan sedikit pinjaman dari keluarga. Rasanya seakan semua kesempatan terbuka begitu saja. Pak Joyo tak henti-henti menggelengkan kepala. Mas Hendra, ini aneh tapi luar biasa. Dulu kita susah payah cari penumpang, sekarang malah penumpang yang cari kita. Hendra tersenyum, tapi hatinya bergemuruh. Ia tahu apa yang terjadi bukan sekadar keberuntungan biasa. Semua ini hasil dari perjanjian kelam yang ia buat. Antara senang dan takut, ia hanya bisa meyakinkan dirinya bahwa setidaknya jalan hidupnya kini lebih terang dibanding sebelumnya. Hari demi hari, nama P.O. Hendra Jaya mulai terdengar di telinga banyak orang. Rombongan sekolah, komunitas, hingga perusahaan mulai mempercayakan perjalanan mereka kepada Hendra. Walau armada masih sedikit, pelayanan yang ramah dari Pak Joyo dan semangat Hendra membuat pelanggan puas. Uang yang masuk pun terus mengalir. Hutang-hutang yang sempat menumpuk mulai bisa ia bayar satu persatu. Namun di balik senyum bahagia itu, ada kegelisahan yang terus mengintai. Setiap malam, Hendra sering terbangun dari tidur, merasakan hawa dingin yang sama seperti saat di gua. Kadang ia mendengar suara samar di telinganya. Ingat janji, bisikan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Meski begitu, rasa takut itu tertutup oleh euforia kesuksesan awal. Ia membeli seragam baru untuk karyawannya, memperbaiki kantor kecil di garasi, dan mulai mencetak brosur untuk promosi. Semua berjalan begitu cepat, seakan roda keberuntungan berputar deras tanpa bisa dihentikan. Suatu sore, Hendra duduk di bangku terminal, memandang bus tuanya yang akan berangkat membawa rombongan wisata. Senyum puas terukir di wajahnya. Akhirnya, impianku mulai nyata, gumamnya pelan. Pak Joyo menepuk bahunya. Mas, ini baru awal. Kalau terus seperti ini, sebentar lagi P.O. kita bisa punya armada lebih banyak. Hendra mengangguk, meski hatinya bergetar. Kata-kata, baru awal, mengingatkannya pada sesuatu yang lebih gelap. Benar, ini baru permulaan. Ia sadar jalan yang ia pilih tidak gratis. Setiap tawa penumpang, setiap order yang masuk, setiap lembar uang yang ia terima, semua itu punya harga. Dan cepat atau lambat, harga itu akan ditagih. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Hendra duduk sendirian di kamar. Ia menatap buku catatan kecil tempat ia menghitung pemasukan hari itu. Jumlahnya jauh melampaui hari-hari sebelumnya. Senyum muncul di bibirnya, tapi tak lama menghilang. Bayangan sosok hitam bermata merah yang ia temui di gua muncul kembali di pikirannya. Ia menutup buku catatan itu, menarik napas dalam-dalam. Aku sudah memilih jalan ini. Aku harus siap dengan konsekuensinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada doa lirih yang ia panjatkan. Semoga aku kuat menjalani semua ini. Keajaiban awal telah datang, mengubah hidupnya dalam sekejap. Tapi di balik cahaya kesuksesan, bayangan kelam menunggu di ujung jalan, sabar menanti waktu untuk menagih janji. Malam itu, angin bertiup kencang dari arah utara.
Daun-daun bambu di belakang rumah Mas Hendra bergesekan, menimbulkan suara lirih yang mengingatkannya pada bisikan samar. Hendra duduk di kursi ruang tamu, lampu redup, tubuhnya gelisah. Sudah hampir setahun sejak ritual di Gua Angker itu ia jalani, dan benar saja, bisnis P.O. Hendra Jaya tumbuh dengan pesat. Dari satu bus reot, kini ia sudah punya 3 armada yang aktif beroperasi. Order datang silih berganti, uang mengalir deras, dan nama Hendra mulai dikenal di kalangan pengusaha transportasi lokal. Namun, bersama dengan itu, bayangan janji kelam terus menghantui. Ia tahu waktunya semakin dekat. Malam Jumat Kliwon yang sama seperti saat ia melakukan ritual pertama, kini tinggal hitungan hari. Tepat malam itu, suara ketukan keras terdengar di pintu rumahnya. Hendra tersentak, dadanya berdegup kencang. Perlahan ia membuka pintu, dan di sanalah berdiri Ki Wargo. Pakaian hitamnya masih sama, matanya menyala tajam di kegelapan. "Hendra," ucap Ki Wargo pelan tapi tegas. "Waktumu sudah tiba. Janji yang kau ucapkan di dalam gua, kini harus kau tepati." Hendra tercekat. Suaranya bergetar. "Tapi, Ki, apakah benar tidak ada cara lain? Apa benar harus ada tumbal?" Ki Wargo tersenyum sinis. "Tidak ada perjanjian tanpa harga. Kau sudah menikmati hasilnya, uang, armada baru, pelanggan setia. Sekarang saatnya membayar. Jangan bodoh, Hendra. Kau sudah masuk terlalu jauh." Tubuh Hendra gemetar. Ia ingin menolak, ingin lari, tapi hatinya tahu ia tidak bisa. Perjanjian itu mengikat, dan sosok gaib yang ia lihat sendiri di gua adalah saksi. "Tumbal pertama tidak perlu kau pilih sendiri," kata Ki Wargo lagi, nadanya tenang seperti seorang guru yang memberi petunjuk. "Biasanya, alam akan menuntun. Ada yang hilang, ada yang mati, dan itu akan menjadi bayaranmu. Kau hanya perlu siap menerimanya, jangan mencoba menghalangi. Jika kau melawan, bukan hanya usahamu yang hancur, tapi jiwamu pun ikut lenyap." Hendra terdiam. Kata-kata itu menghantam dadanya seperti palu. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ki Wargo lalu berbalik, melangkah pergi, meninggalkan Hendra yang masih terpaku di pintu rumah dengan tubuh gemetar. Beberapa hari berikutnya, kegelisahan Hendra makin menjadi-jadi. Setiap kali melihat para sopirnya bekerja, setiap kali bercakap dengan karyawan baru, ia merasa seolah sedang melihat calon korban. Jantungnya berdetak lebih kencang tiap kali nama, tumbal, terlintas di kepalanya. Sampai suatu sore, datanglah seorang karyawan baru. Namanya Arif, pemuda berusia 20 tahunan yang baru saja melamar kerja sebagai kenek bus. Tubuhnya kurus, wajahnya ramah, dan semangatnya tinggi. "Saya siap kerja apa saja, Mas," katanya waktu diterima. "Asal bisa ikut belajar jadi sopir suatu hari nanti." Hendra tersenyum hambar, mencoba menyambut baik. Namun dalam hatinya, kegelisahan makin kuat. Apakah dia yang akan jadi tumbal? Pikirnya. Hari-hari berikutnya berjalan normal di permukaan, tapi batin Hendra terus tertekan. Arif bekerja rajin, tidak pernah mengeluh. Para sopir pun senang dengan kehadirannya. Tapi Hendra justru makin takut, karena setiap kali menatap wajah Arif, ia merasa melihat bayangan gelap yang mengintai. Hingga tibalah malam Jumat Kliwon. Hendra tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan jantung berdebar. Angin malam menerpa jendela, suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Di dalam kepalanya, suara gaib yang pernah ia dengar di gua kembali bergema. 1 nyawa untuk 1 tahun keberkahan. Menjelang tengah malam, kabar buruk datang. Salah satu sopirnya menelepon dengan suara panik. "Mas Hendra, si Arif hilang. Kami cari ke terminal, ke rumah kosnya, ke warung sekitar, tidak ada yang tahu dia kemana. Barang-barangnya masih ada, tapi dia lenyap begitu saja." Hendra tercekat, tubuhnya kaku. Keringat dingin mengucur deras.
Ia tahu apa arti kabar itu. Tumbal pertama sudah diambil. Malam itu, Hendra berjalan mondar-mandir di rumahnya, memegang kepala, nyaris gila. Ia ingin percaya bahwa ini kebetulan, bahwa Arif mungkin kabur atau diculik orang. Tapi hatinya tahu persis, ini bukan kebetulan. Ini harga dari perjanjian kelam yang ia buat. Keesokan harinya, kabar hilangnya Arif mulai jadi pembicaraan di kalangan sopir dan karyawan. Polisi bahkan sempat datang untuk menanyakan. Namun tak ada jejak, tak ada saksi, seakan Arif ditelan bumi. Hanya Hendra yang tahu bahwa misteri itu adalah konsekuensi dari ritualnya. Saat malam kembali tiba, Hendra duduk di kamarnya dengan mata merah, menatap kosong ke arah jendela. Ia teringat wajah Arif, senyumnya yang polos, semangatnya yang tulus. Rasa bersalah menggerogoti hatinya, tapi di saat yang sama, ada rasa lega yang aneh, karena bisnisnya tidak jatuh, justru semakin naik. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, berbisik lirih. "Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan?" Namun, jauh di lubuk hati, ia sadar ini baru permulaan. Jika ia terus menapaki jalan ini, tumbal-tumbal berikutnya pasti akan datang, dan setiap tahun, bayangan kelam itu akan menagih lebih banyak nyawa. 1 tahun telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Hilangnya Arif masih jadi misteri yang tak terpecahkan. Polisi tak menemukan jejak. Teman-teman sesama sopir hanya bisa menggeleng, dan keluarganya pasrah dengan air mata yang tak kunjung kering. Namun roda bisnis P.O. Hendra Jaya justru berputar semakin kencang. Mas Hendra kini tak lagi dikenal hanya sebagai pemuda nekat dengan bus tua. Ia berubah menjadi sosok muda yang disegani di kalangan pengusaha transportasi Jawa Tengah. Dari awalnya hanya 1 bus reot, kini armadanya sudah bertambah menjadi 5. Bahkan 2 di antaranya adalah bus baru dengan bodi mengkilap, pendingin ruangan, dan kursi empuk yang nyaman. Warna biru khas dengan tulisan P.O. Hendra Jaya terpampang gagah di sisi bus, menarik perhatian siapa saja yang melihat. Orderan datang silih berganti. Rombongan sekolah, jamaah umroh, hingga perusahaan besar mulai mempercayakan perjalanan mereka. Hendra bahkan sempat menolak beberapa pesanan karena armada tak cukup. Uang masuk mengalir deras, dan ia pun berani membuka kantor kecil yang lebih layak di tepi jalan utama. Dari situ, brosur dan iklan sederhana disebar ke berbagai daerah. Nama P.O. Hendra Jaya mulai terdengar keluar kota, menyaingi perusahaan bus lain yang lebih dulu berdiri. Pak Joyo, yang selalu setia di sampingnya, seringkali mengingatkan, "Mas, ini benar-benar luar biasa. Saya sudah puluhan tahun jadi sopir, tapi baru kali ini lihat perkembangan secepat ini. Kita seperti diberi jalan lapang." Hendra hanya bisa tersenyum, meski dalam hatinya sering bergetar. Ia tahu betul jalan lapang itu tidak datang sendiri. Ada harga yang sudah dibayar dengan lenyapnya Arif. Dan janji itu bukan berhenti di sana. Tahun berikutnya, ia tahu perjanjian akan kembali menagih. Meski begitu, Hendra berusaha menjalani hari-hari dengan wajah tegar. Ia belajar mengatur keuangan, merawat armada, bahkan mulai merekrut karyawan baru untuk administrasi dan sopir tambahan. Dari luar, P.O. Hendra Jaya tampak seperti perusahaan muda yang penuh harapan. Banyak orang kagum dengan sosok Hendra, bos muda yang pekerja keras, selalu ramah, dan dermawan. Namun, semakin tinggi ia naik, semakin banyak pula bisik-bisik yang muncul. Awalnya hanya obrolan kecil di warung kopi. Beberapa sopir dari perusahaan lain bergumam, "Aneh ya, P.O. Hendra Jaya cepat sekali maju. Dulu hampir bangkrut, sekarang malah punya bus baru." Yang lain menimpali dengan nada curiga, "Kamu nggak dengar? Setiap tahun ada saja orang di sekitarnya yang hilang. Katanya dulu ada kenek baru yang lenyap tanpa jejak." Lambat laun, gosip itu menyebar lebih luas. Di terminal, di kalangan penumpang, bahkan di antara warga kampung. Ada yang bilang Hendra pakai pesugihan. Ada pula yang percaya,
mengaitkan kemajuan perusahaannya dengan kisah-kisah seram yang selalu muncul tiap tahun. Hendra pura-pura tak peduli, tapi sesungguhnya ia resah. Suatu malam, ia duduk sendirian di ruang kantor barunya, menatap papan nama, P.O. Hendra Jaya, yang kini terlihat megah. Dari luar, semua tampak sempurna. Tapi hatinya dipenuhi suara-suara yang mengganggu. Apakah orang-orang benar-benar tahu rahasiaku? Apakah mereka hanya menebak? Atau sudah ada yang mulai mengintip kebenaran? Kegelisahan itu semakin kuat ketika seorang karyawan berani bertanya dengan nada bercanda. Mas Hendra, kok tiap tahun ada saja kejadian aneh ya? Dulu si Arif hilang, terus tahun kemarin kabarnya ada warga sekitar yang meninggal misterius. Apa jangan-jangan karyawan itu tertawa, mencoba meredakan suasana? Tapi tawa itu menusuk hati Hendra seperti belati. Ia hanya tersenyum kaku. Ah, sudah jangan mikir aneh-aneh. Itu cuma kebetulan. Namun di balik senyumnya, keringat dingin mengalir. Kesuksesan yang ia dapat semakin nyata. Ia bisa membeli rumah lebih besar, bisa memberi uang kepada keluarganya, bahkan bisa menyumbang ke kegiatan sosial desa. Orang-orang mulai memanggilnya Bos Hendra, sebuah panggilan yang membuatnya bangga sekaligus tercekik. Karena setiap kali ia mendengar panggilan itu, bayangan wajah Arif muncul lagi. Lalu suara Ki Wargo bergema di telinganya, "Setiap tahun, satu nyawa. Jangan lupa." Hendra mulai hidup dalam dua dunia. Di siang hari, ia tampil sebagai pengusaha muda sukses, dikelilingi pujian dan hormat. Di malam hari, ia berbaring dengan mata terbuka, dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Dan gosip yang kian berkembang membuat semuanya makin berat. Ada warga yang diam-diam menghindarinya, tak mau menyewa busnya karena takut ikut terkena bala. Tapi lebih banyak lagi yang tetap datang, karena pelayanan P.O. Hendra Jaya memang tak tertandingi. Ironisnya, semakin besar gosip itu menyebar, semakin banyak pula pelanggan yang penasaran, seakan ingin menguji sendiri apakah benar ada kutukan di balik nama Hendra Jaya. Hendra hanya bisa bertahan, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah konsekuensi dari pilihan yang sudah ia buat. Ia menutup telinga dari gosip, menutup mata dari rasa bersalah, dan menutup hati dari doa-doa yang dulu pernah ia panjatkan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sadar, semakin tinggi ia mendaki, semakin dalam pula jurang yang menunggu jika suatu saat ia terjatuh. Setiap orang yang melihat kehidupan Mas Hendra dari luar pasti iri. Dalam kurun waktu beberapa tahun, ia menjelma dari pemuda nekat dengan satu bus tua menjadi bos muda dengan armada puluhan kursi empuk yang berkilau di jalanan. Rumah barunya berdiri megah di pinggir kota, halaman luas, pagar besi hitam, cat dinding krem yang selalu tampak bersih. Namun di balik semua itu, Hendra menyimpan luka yang tak terlihat mata. Malam-malamnya dipenuhi gelisah, dan tidurnya tak pernah benar-benar lelap. Seringkali ia terbangun basah kuyup oleh keringat dingin, napas memburu, jantung berdegup keras. Mimpi buruk datang silih berganti, wajah Arif yang hilang, jeritan samar dari kegelapan, hingga bayangan Ki Wargo yang selalu mengingatkan, jangan lupa, satu nyawa lagi akan ditagih tahun ini. Hendra mencoba menutupi kegelisahan itu dengan rutinitas bisnis. Siang hari ia sibuk mengatur jadwal perjalanan, melayani pelanggan, atau memeriksa kondisi bus. Senyum ramahnya seakan tak pernah pudar. Tetapi saat pulang ke rumah dan pintu tertutup rapat, topeng itu runtuh. Ia sering duduk lama di ruang tamu yang sepi, menatap foto pernikahannya dengan tatapan kosong. Ya, di balik kebangkitannya, ada sosok baru yang masuk dalam hidupnya, Sinta. Sinta adalah perempuan muda berparas lembut, lahir dari keluarga sederhana di Semarang. Pertemuannya dengan Hendra berawal dari sebuah perjalanan wisata sekolah tempat Sinta dulu mengajar. Ia ikut rombongan yang menggunakan bus milik P.O. Hendra Jaya. Dari sanalah kedekatan dimulai. Hendra, dengan sikap ramah dan perhatian, berhasil menambatkan hati Sinta.
Tak butuh waktu lama bagi keduanya untuk menikah, apalagi setelah Hendra sudah punya nama sebagai pengusaha sukses. Kini, Sinta menjadi istri yang penuh kasih. Ia sering menyambut Hendra dengan senyum hangat meski suaminya pulang larut. Ia menyiapkan makanan, menanyakan kabar, bahkan membantu mengatur beberapa urusan administrasi kecil perusahaan. Dari luar, rumah tangga mereka tampak harmonis. Namun, Sinta bukan perempuan buta. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan Hendra. "Mas, akhir-akhir ini kok sering melamun? Tidur pun sering gelisah, kadang teriak-teriak sendiri," tanya Sinta suatu malam, ketika mereka baru saja berbaring. Hendra terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis menutupi keresahan. "Ah, mungkin cuma capek kerja. Urusan bus semakin banyak, jadi kepikiran terus." Sinta mencoba percaya, tetapi nalurinya mengatakan lain. Pernah suatu malam, ia terbangun dan mendapati Hendra duduk di pojok kamar, menatap lantai dengan pandangan kosong. Wajahnya pucat, seolah habis melihat sesuatu yang menakutkan. Ketika Sinta mendekat, Hendra buru-buru berdiri dan berkata, "Nggak apa-apa, cuma mimpi buruk." Mimpi buruk itu memang semakin sering datang. Dalam tidurnya, Hendra mendengar suara-suara dari gua tempat ia melakukan ritual pertama. Kadang ia melihat bayangan bus penuh penumpang yang melaju tanpa sopir, lalu terjun ke jurang. Kadang ia melihat wajah-wajah samar pekerjanya, satu persatu hilang ditelan kegelapan. Dan yang paling menyiksa, setiap kali ia memejamkan mata, selalu muncul sosok Arif yang menatapnya dengan mata kosong, seolah bertanya, "Kenapa aku, Mas?" Hendra merasa dunianya mulai retak. Keberhasilan perusahaan tak lagi bisa menutup rasa bersalah yang menggerogoti hati. Setiap kali melihat bus baru yang berkilau, ia teringat tumbal yang sudah dikorbankan. Setiap kali mendengar tawa penumpang, ia mendengar gema jeritan dari mimpi-mimpinya. Namun ia tak pernah berani bercerita kepada siapapun, bahkan kepada Sinta. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa kesuksesannya dibayar dengan darah dan nyawa? Sinta hanya bisa menebak-nebak. Ia mengira mungkin Hendra menyimpan beban masa lalu, atau terlalu tertekan dengan ambisi besar. Meski begitu, ia tetap mendampingi dengan setia. "Mas, apapun yang kamu simpan sendiri, aku berharap suatu hari kamu bisa cerita. Aku istrimu, aku ingin tahu luka yang kamu rasakan," ucapnya dengan suara lirih. Kalimat itu menusuk hati Hendra. Ia ingin berteriak, ingin menumpahkan semua beban, tetapi lidahnya terkunci. Ia hanya bisa meraih tangan Sinta dan menggenggam erat, seolah itu satu-satunya pegangan yang membuatnya bertahan di dunia nyata. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi mimpi buruk makin parah. Kadang Hendra merasa bayangan hitam mengikuti langkahnya, terutama ketika ia berada sendirian di kantor malam hari. Lampu redup terasa semakin mencekam, suara tik-tik jam dinding terdengar seperti detak bom waktu. Bahkan di terminal, saat bus-bus berjejer menunggu penumpang, Hendra sering merasa ada sosok berdiri di antara deretan armada. Sosok yang hanya ia lihat, bukan orang lain. Rasa bersalah itu berubah menjadi luka batin yang dalam. Luka yang tak bisa sembuh meski ditutupi dengan kemewahan rumah, bus baru, atau uang yang melimpah. Dan semakin lama, luka itu merembes, mengancam merusak kehidupan rumah tangganya dengan Sinta. Malam demi malam, Sinta terus berusaha memahami, sementara Hendra terus berusaha menutupi. Dua jiwa yang saling mencintai, tetapi dipisahkan oleh rahasia gelap yang tak terucapkan. Dan entah sampai kapan, rahasia itu bisa bertahan. Waktu berjalan cepat, dan tanpa terasa setahun kembali berlalu sejak kejadian misterius yang menelan korban pertama. Di balik sorak-sorai keberhasilan, bayangan kelam terus membuntuti Mas Hendra. Setiap kali kalender berganti bulan, ia selalu menandai dalam hati, sudah semakin dekat waktunya. Ketika tahun berikutnya tiba, ia tahu janji itu akan kembali menagih. Dan benar saja, suatu malam, Ki Wargo muncul lagi. Tidak pernah berubah,
Sosok tua berwajah pucat itu mendatangi Hendra seperti bayangan yang tidak bisa dihindari. Mereka bertemu di belakang garasi bus, tempat sunyi yang hanya diterangi lampu redup. Asap rokok tipis dari sopir yang nongkrong jauh di sudut tidak sampai mengusir aura mencekam yang dibawa Ki Wargo. Sudah waktunya lagi, Hendra, suara Ki Wargo dalam dan dingin. Kau sudah menikmati hasilnya. Bus bertambah, uang melimpah, nama semakin besar. Tapi jangan lupa perjanjian. Setiap tahun, 1 nyawa. Itulah harga yang harus dibayar. Hendra tercekat. Meski sudah menduga, tetap saja tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Ki, tolong, apa tidak ada jalan lain? Aku sudah memberi tumbal tahun lalu. Bukankah itu cukup? Suaranya nyaris bergetar. Ki Wargo tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada jalan kembali, Hendra. Kau sudah terikat. Ingat, tanpa perjanjian ini, kau sudah lama tenggelam dalam kebangkrutan. Kini giliranmu menepati janji. Jika kau lalai, semua yang kau bangun akan hancur, dan bukan hanya usahamu, dirimu sendiri yang akan jadi bayaran. Ucapan itu menusuk hati Hendra. Ia ingin menolak, tapi hatinya diliputi ketakutan. Akhirnya, seperti tahun sebelumnya, ia terjebak dalam jeratan yang tak mungkin dilepaskan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kejadian mengejutkan benar-benar terjadi. Pak Joyo, sopir senior yang selama ini setia menemani sejak awal, ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Tidak ada tanda sakit parah sebelumnya. Malam sebelumnya ia masih sehat, bahkan sempat bercanda dengan para sopir lain di garasi. Namun pagi itu, tubuhnya kaku diranjang, dengan wajah pucat dan mata setengah terbuka seolah menatap kosong ke arah langit-langit. Berita kematian itu menyebar cepat. Semua karyawan P.O. Hendra Jaya terkejut, tak percaya. Pak Joyo itu sehat, Mas. Nggak pernah ngeluh sakit. Kok bisa tiba-tiba gini? Kata salah seorang kenek dengan wajah bingung. Hendra mendengar semua pertanyaan itu, tetapi tidak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu. Rasa bersalah menekan dadanya begitu kuat hingga hampir membuatnya pingsan. Ia teringat wajah Ki Wargo, teringat ucapannya. Setiap tahun, 1 nyawa. Dan kali ini, yang menjadi korban adalah orang yang selama ini ia anggap sebagai tangan kanannya. Di pemakaman, Hendra berdiri di antara pelayat. Hujan turun rintik-rintik, membasahi tanah merah yang masih segar. Tangis keluarga Pak Joyo terdengar pilu, anak-anaknya memeluk jenazah sambil berteriak memanggil ayah mereka. Hendra hanya bisa menunduk, tangan terkepal, menahan perasaan yang campur aduk, sedih, bersalah, dan takut. Dalam hatinya, ia berkata lirih, "Maafkan aku, Pak. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku terikat dalam jalan yang tidak bisa lagi kutinggalkan." Sejak hari itu, hidup Hendra semakin tertekan. Mimpi buruk yang sebelumnya hanya berputar pada sosok Arif, kini bertambah dengan bayangan Pak Joyo. Dalam tidurnya, ia melihat sopir tua itu duduk di bangku bus dengan wajah pucat, menatapnya penuh kekecewaan. Kadang dalam mimpi, bus melaju kencang tanpa sopir, lalu berhenti mendadak di depan kuburan. Hendra mulai sering murung. Bahkan Sinta, istrinya, merasakan perubahan drastis. "Mas, kenapa makin hari makin pucat? Kamu jarang tersenyum. Apa karena bisnis makin berat?" tanya Sinta suatu malam. Hendra hanya menggeleng. "Tidak, Sin. Semua baik-baik saja. Aku cuma lelah." Namun ia tahu itu bukan lelah biasa. Itu adalah lelah jiwa, lelah menanggung beban dosa yang semakin menumpuk. Di sisi lain, bisnis P.O. Hendra Jaya tetap berkembang. Anehnya, setelah kematian Pak Joyo, orderan justru semakin banyak. Beberapa perusahaan besar menjadikan armada Hendra sebagai langganan tetap. Bus baru kembali dibeli, karyawan baru direkrut. Dari luar,
Orang-orang hanya melihat kemajuan pesat, tanpa tahu ada nyawa yang telah dikorbankan di baliknya. Tapi gosip semakin ramai. Hilangnya Arif tahun lalu masih jadi bahan bisik-bisik. Dan kini kematian mendadak Pak Joyo menambah daftar kecurigaan. Jangan-jangan memang ada yang aneh dengan P.O. Hendra Jaya, ucap beberapa warga di warung kopi. Hendra mendengar kabar itu, dan hatinya makin gelisah. Ia sadar cepat atau lambat, orang-orang akan mulai menyambungkan titik-titik. Setiap tahun, selalu ada korban di sekitarnya. Di dalam dirinya, luka semakin dalam. Ia mencoba menghibur diri dengan harta dan kesuksesan, tapi rasa bersalah tak pernah pergi. Setiap tawa penumpang di bus terdengar baginya seperti ejekan. Setiap tepuk tangan orang-orang yang memuji kesuksesannya terasa seperti palu yang memukul kepalanya. Ia semakin terjebak dalam lingkaran setan. Tak bisa berhenti, tapi juga tak sanggup menerima akibat. Dan yang paling menakutkan, ia tahu tahun depan, perjanjian itu akan kembali menagih. Nama P.O. Hendra Jaya semakin berkibar di Jawa Tengah. Jika dulu orang-orang hanya mengenalnya sebagai perusahaan bus kecil dengan satu armada tua, kini siapapun yang bepergian ke arah Semarang, Solo, atau Jogja pasti pernah mendengar namanya. Bus berwarna biru dengan tulisan besar P.O. Hendra Jaya sering terlihat melintas di jalan raya, gagah, berkilau, dan tampak selalu baru. Dalam kurun waktu hanya beberapa tahun, armada Hendra bertambah menjadi puluhan bus. Dari kelas ekonomi, pariwisata, hingga bus mewah dengan fasilitas lengkap. Bahkan beberapa kali P.O. Hendra Jaya dipercaya mengangkut rombongan besar, perusahaan nasional, pejabat daerah, hingga tamu dari luar negeri. Kantor pusatnya kini lebih besar, dengan gedung 2 lantai yang selalu ramai oleh calon penumpang dan pekerja. Kesuksesan itu membuat Hendra dijuluki sebagai bos muda paling sukses di bidang transportasi. Banyak media lokal menulis tentangnya, mengangkat kisah inspiratif tentang anak muda Jawa Tengah yang berani bermimpi besar. Foto Hendra kerap terpajang dengan senyum lebar, mengenakan kemeja rapi, berdiri di depan deretan busnya. Dari luar, ia benar-benar tampak seperti sosok pengusaha yang dikagumi. Namun di balik kejayaan itu, ada kegelisahan yang terus menggerogoti. Sejak kepergian Pak Joyo, sikap Hendra semakin berubah. Ia sering melamun, jarang bercanda, dan lebih banyak mengurung diri di ruang kerja. Kadang ia duduk menatap kaca jendela lama sekali, seolah ada sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Sinta, istrinya, makin hari makin resah. Ia tahu kesibukan bisnis bisa membuat suaminya lelah, tapi yang ia lihat bukan sekadar kelelahan. Ada beban berat yang Hendra sembunyikan, dan semakin lama semakin sulit ditutupi. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Sinta memberanikan diri bicara. "Mas," katanya pelan sambil menatap wajah suaminya, "aku bahagia melihat usaha ini maju. Kita sudah punya banyak bus, banyak karyawan, semua orang kagum pada Mas. Tapi, kenapa aku merasa Mas tidak bahagia? Kenapa setiap hari wajah Mas semakin murung?" Hendra terdiam. Sendok di tangannya berhenti bergerak. Ia menunduk, lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Sin. Aku cuma kepikiran kerjaan. Mengurus perusahaan sebesar ini ternyata tidak mudah." Sinta menggeleng. "Aku tahu itu. Tapi bukan hanya soal kerjaan. Mas sering terbangun malam-malam, berkeringat, kadang berteriak dalam tidur. Mas juga semakin jarang bicara padaku. Apa yang sebenarnya Mas sembunyikan?" Hendra menatap istrinya, mata mereka bertemu. Ada keinginan untuk jujur, untuk menumpahkan semua rahasia yang menyesakkan dada. Tapi lidahnya kembali terkunci. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa kejayaan yang mereka nikmati dibangun di atas darah dan tumbal nyawa? Akhirnya, ia hanya berkata singkat, "Percayalah, Sin, semua akan baik-baik saja." Sinta menghela napas, merasa jawaban itu terlalu dangkal. Namun ia memilih diam, berharap suatu hari Hendra mau membuka diri. Sementara itu,
Gosip di luar sana semakin liar. Hilangnya Arif dan kematian mendadak Pak Joyo terus jadi bahan bisik-bisik. Beberapa orang percaya bahwa kejayaan Hendra tidak wajar. Ada yang terang-terangan berujar di warung kopi, setiap tahun pasti ada saja orang di sekitarnya yang mati. Kok bisa kebetulan terus? Karyawan baru pun mulai merasa was-was. Beberapa di antaranya hanya berani bekerja sebentar, lalu mundur dengan alasan pribadi. Tapi anehnya, meski gosip itu menyebar, pelanggan tidak berkurang. Malah sebaliknya, semakin banyak orang yang penasaran dan tetap menggunakan jasa P.O. Hendra Jaya. Kejayaan perusahaan itu seperti tak tergoyahkan. Namun bagi Hendra sendiri, kejayaan itu justru semakin menekan. Ia tahu, setiap bus baru yang berdiri gagah di garasi adalah pengingat akan perjanjian kelam yang ia ikuti. Ia tahu, setiap tepuk tangan atas kesuksesannya hanya menambah luka batin yang ia simpan. Malam-malamnya kian mencekam. Hendra semakin sering dihantui mimpi buruk. Ia melihat deretan busnya berbaris di padang gelap, lalu satu persatu lenyap ditelan kabut. Di ujung pandangan, Ki Wargo berdiri dengan senyum dingin, mengangkat satu jarinya, seakan mengingatkan, tahun depan, satu lagi. Ketika terbangun, ia selalu menatap Sinta yang tidur di sampingnya. Hatinya perih. Ia mencintai istrinya, tapi ia tahu lambat laun Sinta akan ikut terseret dalam pusaran kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Hari-hari berikutnya, Sinta semakin mencurigai perubahan suaminya. Kadang ia sengaja memerhatikan Hendra dari jauh. Bagaimana Hendra berbicara sendiri di ruang kerja, atau menatap kosong ke arah bus dengan wajah pucat. Ia merasa ada rahasia besar yang menakutkan, sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar tekanan pekerjaan. Namun, Sinta memilih bersabar. Ia tidak ingin memaksa, meski hatinya semakin gusar. Ia tahu cepat atau lambat, rahasia itu akan terbongkar. Di sisi lain, Hendra merasa hidupnya semakin terjepit. Di satu sisi, ia tak bisa melepaskan kejayaan yang sudah diraih. Di sisi lain, bayangan perjanjian kelam dan rasa bersalah terus menghantui. Dan di tengah semua itu, ia sadar satu hal, waktu terus berjalan, dan tahun berikutnya akan segera datang. Rumah besar itu selalu tampak rapi dari luar, namun di dalamnya perlahan tumbuh jurang yang memisahkan Mas Hendra dan Sinta. Senyum yang dulu hangat kini terasa hambar, obrolan yang biasanya akrab berubah menjadi hening penuh rahasia. Sinta sudah lama curiga, tapi malam itu ia menemukan alasan yang tak bisa lagi diabaikan. Hari itu Hendra pulang lebih larut dari biasanya. Ia langsung masuk ke kamar kerja tanpa banyak bicara, meninggalkan Sinta yang sedang menunggu di meja makan. Ponselnya, yang biasanya selalu dibawanya, tertinggal di ruang tamu. Sinta awalnya tak berniat menyentuhnya, tapi getaran pesan yang masuk berulang kali membuat rasa ingin tahu mengalahkan keraguannya. Tangan Sinta gemetar ketika membuka layar ponsel. Pesan terakhir dari nomor tanpa nama membuatnya terdiam. Ingat, sudah hampir waktunya lagi. Jangan sampai kau ingkar. Satu nyawa, Hendra. Itu harga kejayaanmu. Dada Sinta berdegup kencang. Ia membaca berulang kali, berharap ada kesalahan atau gurauan, tapi setiap kata terasa nyata dan dingin. Tangannya semakin bergetar, seakan ponsel itu berubah menjadi benda beracun. Rasa penasaran mendorongnya mencari lebih jauh. Ia membuka galeri foto, dan di sana ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Foto sebuah gua gelap, dengan sesajen, darah hewan, dan bayangan samar seorang pria tua yang ia tak kenal. Ada pula foto Hendra berdiri di depan gua itu, wajahnya tegang, matanya kosong. Sinta menutup mulutnya menahan jeritan. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Semua kecurigaannya seolah menemukan jawaban. Suaminya, lelaki yang ia cintai, ternyata menyimpan rahasia gelap yang selama ini ia rasakan tapi tak pernah bisa dibuktikan. Malam itu, ketika Hendra keluar dari kamar kerja, ia mendapati Sinta duduk di ruang tamu dengan wajah basah oleh tangis.
Ponsel di tangannya, layar masih menyala memperlihatkan pesan mengerikan itu. "Mas," suara Sinta serak, penuh luka. "Apa ini semua? Apa maksud pesan ini? Siapa orang yang selalu menagih nyawa itu?" Hendra terperangah. Wajahnya pucat, tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Ia mencoba meraih ponsel itu, tapi Sinta menepis tangannya. "Jawab aku, Mas. Jangan diam. Selama ini aku sudah mencoba percaya, mencoba memahami semua sikap Mas yang berubah. Tapi ini, apa benar kejayaan kita dibangun dengan darah orang lain?" Tangisan Sinta pecah lagi. Hendra menunduk, dadanya naik turun. Ia tahu saat itu tak ada lagi ruang untuk berbohong. Dengan suara pelan, ia berkata, Aku terjebak, Sin. Semua ini berawal dari keputusasaanku. Bisnis dulu hampir hancur. Lalu aku bertemu seseorang, Ki Wargo. Dia menawarkan jalan pintas. Aku kira hanya permainan, aku kira hanya ritual kosong. Tapi ternyata nyata. Dan sejak itu aku tidak bisa lepas. Sinta menatapnya dengan tatapan campuran marah dan hancur. Jadi benar? Hilangnya Arif, kematian Pak Joyo, semua itu karena perjanjian gila ini. Hendra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak ingin itu terjadi. Aku tidak ingin mereka mati. Tapi aku sudah terikat, Sin. Kalau aku menolak, bukan hanya usahaku yang hancur. Aku sendiri bisa jadi korbannya. Sinta berdiri, suaranya bergetar antara tangis dan amarah. Mas lebih memilih kekayaan daripada nyawa orang lain? Lebih memilih kejayaan daripada hidup kita yang tenang? Apa arti rumah besar ini, bus-bus itu, kalau semua dibayar dengan darah? Hendra berusaha mendekat, mencoba meraih bahu istrinya. Aku melakukan semua ini juga untuk kita, Sin. Untuk masa depan kita. Aku ingin kau hidup nyaman, tak kekurangan apapun. Sinta menepisnya keras. Aku tidak butuh semua ini kalau harus berdiri di atas kuburan orang lain. Aku menikah dengan Mas karena cinta, bukan karena bus, bukan karena harta. Mas sudah berubah, Mas sudah bukan Hendra yang dulu. Kata-kata itu menghantam Hendra seperti palu. Ia merasa tubuhnya runtuh dari dalam. Ia ingin menjelaskan, ingin meyakinkan bahwa ia masih lelaki yang sama, hanya terjebak dalam jerat yang tak bisa dilepaskan. Tapi setiap kali membuka mulut, hanya tangisan Sinta yang terdengar lebih nyaring. Malam itu, konflik pecah di rumah besar mereka. Sinta masuk ke kamar, mengunci diri sambil menangis terseduh. Hendra hanya bisa duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang tertutup rapat. Di dalam hatinya, perasaan bersalah semakin menumpuk. Ia telah berkhianat, bukan hanya kepada orang-orang yang menjadi korban, tapi juga kepada perempuan yang mencintainya dengan tulus. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terbuka, dan akibatnya ia hampir kehilangan satu-satunya orang yang bisa membuatnya tetap bertahan. Di luar rumah, kejayaan P.O. Hendra Jaya terus bersinar. Puluhan bus baru mengaspal, orderan tak berhenti masuk. Tapi di dalam rumah itu, kejayaan yang tampak indah perlahan berubah menjadi bara yang siap membakar segalanya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang berhembus dari arah sawah membawa aroma lembab tanah basah, bercampur dengan suara jangkrik yang berulang-ulang seperti dentang peringatan. Mas Hendra duduk di teras rumah besarnya, menatap kosong ke halaman yang gelap. Raut wajahnya kusam, matanya sayu, seolah menanggung beban yang tak bisa lagi disembunyikan. Sudah beberapa hari ini pikirannya tidak tenang. Sejak konflik hebat dengan Sinta, suasana rumah menjadi kaku. Sinta jarang berbicara padanya, bahkan lebih sering mengurung diri di kamar bersama doa-doa lirih yang terdengar setiap malam. Semua itu sudah cukup menghancurkan hatinya. Namun, yang datang berikutnya justru jauh lebih mengerikan. Ki Wargo. Nama itu saja sudah membuat bulu kuduk Hendra merinding. Lelaki tua berwajah penuh keriput itu muncul kembali di mimpinya,
Sama seperti dulu ketika ia baru saja memulai perjanjian pesugihan. Kali ini, mimpi itu lebih jelas, lebih nyata, seakan-akan Ki Wargo benar-benar hadir di hadapannya. Dalam mimpi itu, Hendra melihat dirinya berdiri di mulut gua yang pernah ia datangi untuk ritual pertama. Api obor berkedip-kedip, cahayanya menari di dinding gua yang lembab. Ki Wargo muncul dari kegelapan, matanya merah menyala, suaranya berat dan dingin. "Hendra," panggilnya. "Sudah saatnya kau bayar lagi. Kejayaanmu sudah terlalu besar, tumbal kecil tak lagi cukup. Kali ini, darah keluargamu yang harus jadi persembahan." Hendra terperanjat. "Apa? Tidak. Aku tidak akan pernah menyerahkan keluargaku." Suaranya parau, penuh ketakutan. Ki Wargo tersenyum tipis, bibirnya hitam seperti terbakar. "Itulah harga yang harus kau bayar. Bisnismu tumbuh, namamu dikenal, kekayaanmu melimpah. Semua itu tidak gratis. Ingat janjimu, setiap tahun satu nyawa. Kali ini, roh-roh penunggu menuntut darah yang lebih dekat denganmu. Jika kau menolak, semuanya akan hancur. Bisnismu, hartamu, bahkan hidupmu." Suara tawa Ki Wargo bergema, menggema hingga Hendra terbangun dengan tubuh bergetar. Peluh dingin membasahi wajahnya. Ia menoleh ke samping, melihat Sinta masih terlelap dengan wajah lelah, dan perasaan bersalah menyesakkan dadanya. Sejak saat itu, hidup Hendra berubah semakin mencekam. Ia dihantui bayangan kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Setiap kali melihat Sinta, ia dilanda rasa takut. Bagaimana jika yang dimaksud tumbal keluarga adalah istrinya sendiri? Atau anak yang baru saja lahir beberapa bulan lalu, yang masih mungil dan polos? Di kantor PO Hendra Jaya, para karyawan tak melihat apapun selain bos mereka yang makin kaya, makin berwibawa. Bus-bus baru terus datang, armada semakin bertambah, orderan pariwisata membanjir dari berbagai kota. Semua tampak sempurna di luar. Tapi di balik meja kerja, Hendra sering duduk termenung, menutup wajah dengan kedua tangan, menahan tangis yang tak boleh keluar di hadapan orang lain. Sore itu, Hendra mencoba memberanikan diri menemuinya lagi. Ia menyetir mobil sendirian menuju gua keramat di pinggir hutan, tempat perjanjian itu pertama kali dibuat. Jalan setapak terasa panjang dan sepi. Angin berdesir dingin, membuat daun-daun bambu bergesekan seperti bisikan rahasia. Begitu masuk ke dalam gua, ia merasakan hawa berat menyergap. Dan benar saja, bayangan Ki Wargo muncul, berdiri tegak dengan tongkat hitam di tangannya. "Kau datang," ucapnya datar, seolah sudah menunggu. Hendra berjongkok, mencoba menahan suaranya agar tidak pecah. "Ki, tolong, jangan keluargaku. Aku sudah menyerahkan banyak. Sopirku, karyawan baru, bahkan sahabatku. Jangan minta keluargaku, Ki. Ambil nyawaku saja kalau perlu." Ki Wargo tertawa pendek, suaranya serak. "Nyawamu tak berharga untuk mereka. Yang berharga adalah darah keturunanmu, orang terdekatmu. Itu syarat agar kejayaanmu tidak berhenti di sini. Kau sudah terikat, Hendra. Tidak ada jalan mundur." Hendra jatuh terduduk, tangannya gemetar, wajahnya pucat. Aku tidak sanggup. Bagaimana aku harus memilih? Aku mencintai mereka." Ki Wargo mendekat, menatapnya dengan mata tajam. "Kau sudah memilih ketika kau pertama kali masuk ke sini. Keputusanmu sudah ditulis di tanah dan darah. Ingat, waktu tinggal sedikit. Kalau kau tak menyerahkan, mereka akan datang sendiri mengambil apapun yang mereka mau. Kau tidak bisa lari." Perkataan itu seperti pisau yang menusuk dada Hendra. Ia keluar dari gua dengan langkah gontai, pikirannya kacau. Setiap detik setelahnya terasa seperti hitungan mundur menuju kehancuran. Malam itu, Hendra duduk di kamar, menatap wajah Sinta yang tertidur. Ia ingin membangunkannya, ingin jujur, ingin meminta bantuan. Tapi mulutnya terkunci, hatinya penuh ketakutan.
Jika ia bicara, apa Sinta akan memaafkannya? Atau justru membenci lebih dalam? Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tahu, kali ini taruhannya jauh lebih besar. Ia sudah kehilangan banyak, tapi kini yang dituntut adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Dalam kesunyian itu, satu hal jelas baginya. Mas Hendra kini terjebak dalam perjanjian yang lebih kejam dari yang pernah ia bayangkan. Jalan yang dulu ia kira jalan pintas menuju kejayaan, ternyata perlahan berubah menjadi lorong gelap yang menuntut darah keluarganya sendiri. Dan ia tak tahu bagaimana keluar darinya. Langit sore di Jawa Tengah berwarna kelabu, seakan ikut menanggung beban yang menghimpit hati Mas Hendra. Ia duduk di kursi teras rumah, menggenggam gelas kopi yang sejak tadi tidak disentuh. Pandangannya kosong menembus jalanan desa yang mulai sepi. Bayangan wajah Ki Wargo, ancaman tumbal keluarga, dan suara tawa menyeramkan itu masih terus menghantui benaknya. Semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas gema itu terdengar di kepalanya. Malam sebelumnya, Hendra nyaris tak bisa tidur. Bayi mungilnya menangis, Sinta berusaha menenangkan, sementara ia hanya mampu menatap penuh rasa bersalah. Bagaimana bisa ia menukar kebahagiaan kecil itu dengan perjanjian busuk bersama iblis? Rasa cinta pada keluarganya beradu keras dengan rasa takut pada ancaman Ki Wargo. Di titik itu, hatinya mulai memberontak. Ia harus mencari jalan keluar, meski sekecil apapun harapannya. Beberapa hari berikutnya, Hendra memberanikan diri menemui seorang kiai sepuh di desa sebelah. Namanya Kiai Mursid, sosok yang dikenal banyak orang sebagai guru agama yang dihormati, disegani karena ilmunya luas dan hati yang tulus. Hendra datang dengan menyamar sederhana, mengenakan kemeja lusuh dan topi, berharap tak ada yang mengenalinya sebagai bos muda pemilik P.O. bus pariwisata terkenal. Suasana rumah sang kiai begitu teduh. Aroma kayu jati dan wangi dupa samar-samar memenuhi udara. Hendra menunduk dalam-dalam ketika dipersilakan duduk di tikar pandan. Tangan dinginnya bergetar ketika ia mulai menceritakan semua. Dari ambisi awal membeli bus, pertemuannya dengan Ki Wargo, ritual di gua, hingga ancaman tumbal keluarga. Kata-kata itu keluar terputus-putus, bercampur dengan isak yang ia tahan mati-matian. Kiai Mursid mendengarkan dengan tenang. Wajah tuanya penuh keriput, tetapi matanya berkilau tajam. Sesekali ia mengangguk pelan, sesekali menarik napas panjang, seakan menimbang beratnya dosa yang sedang diungkapkan di hadapannya. Setelah Hendra selesai, hening sejenak menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara ayam dari luar yang berkokok terlambat. "Aku sudah menduga," kata Kiai Mursid akhirnya, suaranya dalam namun lembut. "Banyak orang datang kepadaku dengan kisah yang serupa, meski tidak semuanya berani jujur sedetail kau, Nak Hendra. Jalan yang kau pilih memang jalan gelap. Pesugihan itu bukan perjanjian biasa. Sekali kau masuk, kau terikat. Kau pikir kau bisa berhenti seenaknya, padahal yang sebenarnya terikat bukan hanya jasadmu, tapi juga jiwamu." Hendra menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Tapi Kiai, apakah benar tidak ada jalan keluar? Aku sudah tidak tahan. Aku tidak mau keluarga menjadi korban. Aku rela kehilangan semua harta, semua bus itu, asal mereka selamat." Kiai Mursid menatapnya dalam-dalam, lalu menutup mata sebentar. "Jalan keluar selalu ada, Nak. Tapi ingat, tidak ada jalan keluar yang mudah. Kau harus siap menanggung akibat, karena roh-roh yang kau ajak perjanjian tidak rela melepaskanmu. Mereka akan menuntut apa yang menjadi hak mereka." Hendra merunduk, tangannya mencengkeram lutut. "Aku sudah terlalu jauh, Kiai. Aku takut." Suaranya parau, nyaris pecah. "Takutlah pada Tuhan, bukan pada iblis," jawab Kiai Mursid tegas. "Kalau benar kau ingin lepas, maka kau harus kembali sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Bersihkan rumahmu dengan doa, perbanyak ibadah, hentikan semua ritual gelap itu. Tapi kau harus siap, karena perlawanan dari pihak mereka akan keras.
Mungkin keluargamu akan diganggu, mungkin bisnismu hancur. Pertanyaannya, sanggupkah kau menanggung semua itu? Hendra terdiam. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantamnya. Ia tahu, harta dan kejayaan yang ia miliki hanyalah topeng. Di baliknya, ada lubang besar yang siap menelannya kapan saja. Namun, saat mendengar kalimat terakhir sang kiai, dadanya terasa sesak. Ia belum yakin apakah ia cukup kuat menghadapi akibatnya. Setelah pertemuan itu, Hendra pulang dengan pikiran semakin kalut. Sepanjang jalan, lampu-lampu jalanan yang redup tampak seperti mata-mata yang mengawasinya. Angin malam seakan berbisik, membawa suara tawa Ki Wargo yang sinis. Sesampainya di rumah, ia mendapati Sinta sedang menatapnya dari ruang tamu dengan tatapan dingin. Ia tidak bertanya apa-apa, tapi Hendra bisa merasakan jarak yang semakin melebar di antara mereka. Malamnya, Hendra mencoba menjalankan pesan Kiai Mursid. Ia mengambil wudhu, menggelar sajadah, lalu berdoa dengan air mata yang jatuh tak terbendung. Suara lirihnya bergema di kamar, meminta ampunan, meminta kekuatan untuk melindungi keluarganya. Namun, setiap kali ia menutup mata, bayangan Ki Wargo selalu muncul. Tawa itu, ancaman itu, dan kata-kata bahwa perjanjian tidak bisa diputus begitu saja. Hari-hari berikutnya semakin mencekam. Bus-bus PO Hendra Jaya masih terus beroperasi, tetapi entah mengapa, Hendra mulai merasakan gangguan. Sopir-sopir mengeluh sering melihat bayangan hitam di garasi. Beberapa kali bus mogok tanpa alasan jelas. Bahkan ada penumpang yang bercerita mendengar suara perempuan menangis di dalam bus tengah malam. Hendra tahu, itu bukan kebetulan. Itu tanda perlawanan dari pihak yang merasa ditinggalkan. Di satu sisi, ia merasakan secercah harapan dengan doa dan usaha mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi di sisi lain, bayangan ancaman tumbal keluarga terus menghantui. Hendra tahu betul, perlawanan ini baru saja dimulai, dan yang akan datang bisa jadi jauh lebih berbahaya. Namun satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, Mas Hendra tidak lagi pasrah pada kuasa Ki Wargo. Ia sudah menanamkan niat dalam hatinya untuk melawan, meski harus menghadapi badai besar yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu hujan deras mengguyur jalan raya yang membelah pedesaan Jawa Tengah. Lampu-lampu jalanan tampak redup di balik tirai air, seakan bersekongkol dengan kegelapan yang menyelimuti bumi. Di garasi besar milik PO Hendra Jaya, deretan bus pariwisata berjejer rapi, cat mengilap, seolah tak tersentuh masalah. Namun di balik kemewahan itu, badai besar tengah menunggu, tak bisa lagi dihindari. Mas Hendra duduk di ruang kerjanya, menatap daftar perjalanan yang terpampang di papan. Order masih banyak, jadwal bus penuh, uang mengalir deras. Tapi hatinya kian gelisah. Sejak ia menolak memenuhi permintaan Ki Wargo untuk tumbal keluarga, gangguan-gangguan gaib semakin nyata. Mesin bus sering rusak mendadak, kaca pecah sendiri, hingga sopir-sopir yang ketakutan karena mimpi buruk yang sama. Seorang bayangan hitam berdiri di tengah jalan, menatap mereka dengan mata merah menyala. Hendra berusaha menyangkal semua itu. Ia ingin percaya bahwa doa-doa yang ia panjatkan, nasihat Kiai Mursid yang ia ikuti, bisa membawanya keluar dari lingkaran hitam ini. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, roh-roh penunggu tidak akan tinggal diam. Mereka menuntut janji. Dan kali ini, harga yang harus dibayar bukan sekadar satu nyawa, melainkan kehancuran yang lebih besar. Hari itu, sebuah rombongan mahasiswa menyewa 2 bus besar PO Hendra Jaya untuk perjalanan ke pantai di selatan Jawa. Hendra sempat ingin membatalkan, firasat buruk menghantam dadanya sejak pagi. Namun, demi menjaga nama baik perusahaan, ia menahan diri. "Jangan takut, semua baik-baik saja," ucapnya pada sopir, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Perjalanan dimulai sore hari. Bus melaju di jalan licin karena hujan. Di dalam, mahasiswa bernyanyi riang, bercanda tanpa menyadari bayangan maut yang mengikuti.
Sopir mencoba fokus, tapi matanya berkali-kali menangkap sesuatu yang ganjil. Sesosok perempuan berbaju putih berdiri di pinggir jalan, lalu lenyap begitu saja. Menjelang tengah malam, saat bus menuruni jalan berliku di tepi jurang, musibah itu datang. Sopir bus pertama berteriak kaget melihat bayangan besar melintas tiba-tiba. Ia menginjak rem, tapi pedal terasa keras, tak bergerak. Setir bergetar liar. Dalam hitungan detik, bus kehilangan kendali, menabrak pembatas jalan, lalu terguling ke bawah jurang. Teriakan panik mahasiswa bercampur suara logam beradu, kaca pecah, dan tubuh-tubuh yang terbanting. Bus kedua yang berada di belakang mencoba menghindar, namun malah tergelincir di jalan licin. Meski tidak sampai masuk jurang, bus itu menabrak pohon besar di tepi jalan dengan keras. Puluhan orang luka-luka, beberapa di antaranya tak tertolong. Berita kecelakaan besar itu menyebar cepat seperti api yang menyambar jerami kering. Pagi harinya, televisi nasional, radio, hingga media sosial penuh dengan kabar tragis. Bus pariwisata PO Hendra Jaya kecelakaan, belasan mahasiswa tewas. Hendra mendengar berita itu langsung dari telepon dini hari. Suaranya tercekat, tubuhnya gemetar. Ia bergegas ke lokasi dengan mobil pribadi. Begitu sampai, yang ia lihat membuat jantungnya seakan berhenti. Bus dengan logo perusahaannya ringsek di dasar jurang, asap tipis masih mengepul, bau bensin dan darah bercampur dalam udara lembab. Tangisan keluarga korban mengisi malam, sirene ambulans meraung, lampu polisi berkedip-kedip seperti penghakiman. Di sana, Hendra berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Beberapa warga yang mengenalinya menatap dengan tatapan penuh amarah dan tuduhan. Ada yang berbisik, ada yang menunjuk-nunjuk, seakan mengatakan, "Inilah akibat dari keserakahanmu." Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang nyata. Reputasi PO Hendra Jaya hancur seketika. Pemesanan dibatalkan, sopir-sopir berhenti karena takut, sebagian karyawan mengundurkan diri. Koran-koran memuat berita dengan judul pedas, menyoroti kecelakaan, mempertanyakan keselamatan, bahkan menyebut adanya kutukan yang menyelimuti perusahaan itu. Di rumah, suasana jauh lebih parah. Sinta menangis setiap hari, bukan hanya karena korban jiwa yang begitu banyak, tapi juga karena ia tahu semua ini ada kaitannya dengan rahasia kelam suaminya. "Aku sudah bilang, Hendra, semua ini tidak berkat, tapi laknat," katanya dengan suara serak, menatap Hendra dengan mata penuh kecewa. Hendra hanya bisa menunduk. Kata-kata Sinta bagai belati menusuk hatinya. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa ia sudah berusaha melawan, sudah mencoba lepas dari ikatan iblis. Namun, kenyataan pahit di depannya tidak bisa ia bantah. Ia telah gagal. Ia tidak memenuhi janji, dan kini balasannya datang dalam bentuk kehancuran total. Malam-malamnya kembali dihantui mimpi buruk. Ia melihat bus-bus miliknya terbakar, penumpang menjerit minta tolong, sementara Ki Wargo berdiri di tengah kobaran api, tertawa puas. "Kau pikir bisa lari, Hendra? Inilah harga dari keserakahanmu." Tangisan korban, tatapan penuh benci dari masyarakat, hingga penolakan dari istrinya membuat Hendra semakin terpojok. Semua kejayaan yang dulu ia banggakan kini runtuh hanya dalam semalam. Ia sadar, perjanjian dengan kegelapan tak pernah memberi kemenangan sejati. Semua hanyalah fata morgana, dan saat waktunya tiba, harga yang dituntut jauh lebih mahal dari apapun yang bisa ia bayangkan. Mas Hendra, bos muda yang dulu dielu-elukan, kini hanya tinggal bayangan dari dirinya sendiri, terjebak dalam penyesalan yang tak berkesudahan, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana keserakahan bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, hujan turun deras di tanah Jawa. Petir sesekali menyambar, menyinari langit kelam yang seakan menutup semua harapan. Di sebuah kamar yang remang, Mas Hendra duduk sendirian. Ponselnya penuh notifikasi, telepon dari wartawan, pesan dari keluarga korban kecelakaan bus, dan surat peringatan dari pihak berwenang.
Semuanya ia abaikan. Pandangannya kosong, seolah seluruh dunia di sekelilingnya sudah runtuh. Di luar kamar, Sinta menunggu dalam diam. Ia sudah berhenti menangis, hanya menatap pintu yang tertutup rapat dengan hati penuh luka. Semua kata-kata peringatan yang dulu ia ucapkan telah menjadi kenyataan pahit. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis bus yang kini membayangi kehidupan mereka. Dan entah bagaimana, malam itu ia merasa suaminya sedang memutuskan sesuatu yang terakhir. Sekitar tengah malam, Hendra akhirnya bangkit. Wajahnya pucat, matanya sayu, tetapi langkahnya mantap. Ia mengambil kunci mobil, tanpa berpamitan, lalu melaju ke arah hutan tempat gua keramat berada. Hujan deras membasahi kaca depan mobil, wiper bekerja keras, tapi jalan seolah tak pernah berakhir. Suara gemuruh hujan bercampur dengan suara hatinya sendiri yang berulang-ulang berkata, "Inilah akhirnya." Sesampainya di jalan setapak menuju gua, ia keluar dari mobil. Sepatunya langsung terendam lumpur, pakaiannya basah kuyup. Tapi Hendra tidak peduli. Ia berjalan menembus gelap, hanya ditemani cahaya petir yang sesekali menerangi jalan. Di mulut gua, hawa dingin langsung menyergap, jauh lebih menusuk daripada hujan di luar. Di dalam, seperti sudah menunggu, sosok Ki Wargo muncul. Wajahnya tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya, kulitnya pucat keabu-abuan, matanya merah menyala. Tongkat hitamnya berkilat saat terkena kilatan petir dari luar. "Hendra," suaranya bergema, berat dan dingin. "Akhirnya kau datang. Kau sudah tahu, waktumu habis." Hendra menunduk, bahunya bergetar. Aku sudah kehilangan segalanya, Ki. Bisnisku hancur, orang-orang benci padaku, keluargaku menjauh. Jangan lagi kau ganggu mereka. Ambil saja aku, biar aku yang jadi bayarannya. Ki Wargo tersenyum tipis, giginya terlihat hitam. Begitulah seharusnya. Dari awal, semua yang kau nikmati hanyalah pinjaman. Dan setiap pinjaman harus dikembalikan. Kau ingin kejayaan, aku beri. Kau ingin dihormati, aku penuhi. Tapi setiap janji punya ujung, Hendra. Malam ini, giliran jiwamu yang menjadi milik kami. Tiba-tiba terdengar suara angin mendesing di dalam gua, obor-obor yang entah dari mana menyala dengan sendirinya. Bayangan-bayangan hitam menari di dinding gua, bergerak seperti kawanan makhluk lapar. Hendra terhuyung, lututnya goyah. Namun ia tidak melawan. Wajahnya pasrah, matanya basah oleh air mata. Aku menyesal, bisiknya lirih. Aku hanya ingin keluargaku selamat. Tolong, jangan sentuh mereka. Ki Wargo mengangkat tongkatnya, lalu mengetukkan ke tanah. Suara dentuman keras menggema, dan seketika bayangan-bayangan hitam itu merayap menuju Hendra. Suara lirih seperti ribuan bisikan memenuhi gua, menjerit, tertawa, menangis, semua bercampur jadi satu. Dalam sekejap, tubuh Hendra terbungkus kegelapan. Ia berteriak keras. Teriakan terakhir yang menggema hingga keluar gua, bercampur dengan suara petir yang menggelegar. Lalu hening. Tidak ada lagi Hendra. Tidak ada lagi suara. Yang tersisa hanya gua gelap yang kembali sepi, seolah tidak pernah ada apa-apa. Keesokan paginya, mobil Hendra ditemukan warga terparkir di pinggir hutan, pintunya terbuka, mesin masih hangat. Tapi Hendra sendiri hilang tanpa jejak. Pencarian dilakukan, polisi dikerahkan, relawan masuk hutan berhari-hari, namun hasilnya nihil. Mas Hendra lenyap begitu saja, tak pernah kembali. Seiring waktu, kisahnya berubah menjadi legenda di masyarakat. Orang-orang bercerita bahwa bos muda pemilik P.O. Hendra Jaya itu menghilang karena menyalahi janji pesugihan. Ada yang bersumpah melihat bayangannya di malam hari, berdiri di tepi jalan dengan jas hujan basah kuyup. Ada pula sopir yang mengaku mendengar suara lelaki menangis di dalam bus kosong milik perusahaan itu. Nama P.O. Hendra Jaya perlahan hilang dari dunia transportasi,
Armada busnya dijual satu persatu, garasinya terbengkalai. Tapi cerita tentang keangkuhan seorang anak muda yang tergoda jalan pintas, lalu membayar mahal dengan jiwanya, terus hidup dari mulut ke mulut. Bagi sebagian orang, kisah itu jadi peringatan bahwa keserakahan selalu punya harga, bahwa kejayaan yang diraih dengan cara gelap tak pernah bertahan lama, dan di balik setiap kemewahan yang mencurigakan, mungkin saja ada tumbal yang sudah jatuh. Malam-malam tertentu, terutama saat hujan deras, ada yang percaya suara klakson bus masih terdengar samar dari arah hutan tempat gua berada. Konon, itu adalah arwah Mas Hendra yang masih terjebak, mengutuk dirinya sendiri karena pernah menjual jiwanya demi kejayaan sesaat. Legenda itu menutup perjalanan hidup seorang anak muda penuh ambisi yang salah jalan. Mas Hendra, yang dulu dikenal sebagai bos muda pemberani, kini hanya tinggal cerita tragis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah kelam tentang harga dari keserakahan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.